Makanya saya sering bilang sama anak-anak muda, investasi terbaik untuk hari tua adalah menyenangkan orang tua kita. Percaya itu Pak. Biar antum nggak punya tabungan emas, tapi kalau waktu orang tua hidup antum senengin, masa tua antum pasti senang. Tidak mungkin tidak, pasti, ilmu pasti. Ya salam. Mana subhanallah, banyak saya lihat, nggak sedikit. Ini ada saya punya kenalan ini orang bodoh ini. Bodoh ini orang. Tapi sekarang miliarder, jadi pengusaha hebat. Saya tahu dulunya ini bakti sama orang tuanya habis-habisan. Jadi Allah kasih keberuntungan orang yang bakti orang tua itu. Semoga kita bisa terus bakti sama orang tua kita, amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau orang tuanya sudah kembali ke rahmat Allah, bisa dengan cara kita sedekah atas namanya, atau kita senangkan bibi kita, paman kita, samanya menyenangkan orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para hadirin, kita pada saat ini masuk pada tanggal berapa ini? Tanggal berapa? Tanggal berapa bulan Sya'ban? Hah? 19 18 tadi sebelum maghrib. Perubahan tanggal di Islam itu maghrib. Jadi sekarang kita tanggal berapa? 19. Tadi sebelum azan maghrib 14. Jadi yang hitungannya pakai bulan itu Islam, sebutannya Qomariyah. Betul nggak? Hitungannya pakai bulan Qomariyah. Kalau yang hitungannya pakai Syamsiyah, matahari, itu siapa? Masehi. Januari sampai Desember itu hitungannya pakai matahari, bukan pakai bulan. Kita yang pakai bulan. Jadi kalau ditanya ini bulan apa? Bulan Sya'ban. Bisa nggak ini bulan apa terus jawabannya Januari atau Februari, bisa nggak? Mestinya apa? Matahari. Kan hitungannya pakai matahari, kenapa jadi bawa bulan? Kalau bulan bisa ngomong marah ya. Ya lagu dong. Ya salah. Ya salah. Hah? Betul lah. Gimana coba? Kan bulan Muharram, bulan Safar, ya benar, pakai hitungan pakai bulan, ngomongnya bulan. Tapi kok bisa jadi bulan Januari sampai Desember ya? Mestinya matahari Januari. Ya salam. Itu menunjukkan kenapa sampai Samsiah dinamakan bulan. Menunjukkan hitungan pertama ada di dunia itu sistem bulan. Sama kayak kita kalau ada produk, sesuatu produk ya, merek yang lebih terkenal sampai orang beli jenis produk itu, misalnya program air mineral atau apa, pasti yang disebut yang pertama ngeluarin. Gak usah nyebut, saya aja nggak nyebut, atau nyebut. Pokoknya intinya itu menunjukkan dia pertama kali keluar, atau dia yang paling apa? Paling populer. Begitu. Padahal bisa aja merek lain yang dibeli, walaupun perintahnya tentang merek sesuatu. Begitu juga odol, begitu juga. Ya salam. Jadi para hadirin, kita sekarang tanggal berapa? 19. Kapan masuk tanggal 19? Maghrib. Satu-satunya agama loh yang menyambut tanggal baru dengan ibadah cuman Islam. Azan maghrib, langsung sholatul maghrib. Jadi kita tuh nyambut tanggal baru dengan ibadah. Ada orang lain punya tanggalan, dia belum tentu. Kita nyambut tanggal baru dengan ibadah, sholatul maghrib, dengan azan. Sekarang tanggal 13 bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban.
Setelah bulan Sya'ban bulan apa? Ramadan. Ya salam. Bilang ya salam dong. Saya kalau ceramah pakai ya salam saya. Nanti pulang kalau ditanya apa isi ceramahnya? Tentang Ramadan ini nanti. Jangan ya salam doang nanti. Ya salam zikirnya tuh kita. Biar pada selamat. Ya salam nama Allah. Ya salam, wahai Allah Maha Penyelamat. Makanya orang kalau udah nyebut ya salam pasti gembira, karena keselamatan itu pasti menghasilkan kegembiraan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita insya Allah sebentar lagi masuk ke bulan suci Ramadan. Pertama kita mau membahas tentang sejarah Ramadan. Pertanyaannya, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya salam. Kan kewajiban puasa Ramadan itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang diawali dari ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagian ulama dan orang-orang saleh ketika dia membaca firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, tidak sedikit mereka yang menangis. Menangis karena apa? Terharu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, disapa kita. Orang-orang yang beriman disapa oleh Allah. Ucapan kasih sayang ya ayyuhalladzina amanu, kutiba ay furidha, diwajibkan, alaikum, atas kalian orang-orang yang beriman, as-siyamu. As-siyamu, apa arti as-siyam? Jamak dari saum. Kalau satu hari puasa saum. Kalau as-siyam 3 atau lebih jamaknya. Puasa-puasa, karena ini bakalan sebulan puasa. Di sini ada alif lam, as-siyam, ma'rifah. Maksudnya puasa di bulan suci Ramadan. Arti as-shaum atau as-siyam artinya apa secara bahasa? Al-imsak, menahan. Arti secara bahasa. Arti secara syariat, menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari fajar sampai dengan maghrib. Mulai dari fajar sampai dengan maghrib. As-siyamu. Kemudian Allah katakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini juga pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entong cicing wae, ente dengar nama Nabi salawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dengerin ya, saya mau percepat, saya keluar sedikit nih. Ada hadis sahih, Rasulullah itu kan mimbarnya ada 3 tangga itu. Naik satu tangga, amin. Tangga kedua Rasulullah naik, beliau katakan amin. Naik tangga ketiga, beliau katakan amin. Sahabat ada yang memperhatikan. Setelah khutbah ditanya, ya Rasulullah, kau aminkan apa? Tadi datang malaikat Jibril. Waktu saya naik tangga yang pertama, malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, siapapun dari orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan sampai tidak mendapatkan ampunan Allah di Ramadan, semoga Allah jauhkan dia dari rahmatnya dan semoga Allah masukkan dia ke neraka. Rasulullah bilang amin. Artinya apa? Keterlaluan masuk di Ramadan tidak dapat ampunan Allah. Puasa aja nih Pak, kita puasa asal yang wajib aja nih yang kita jalanin, itu udah ampunan. Hadis sahih, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang puasa bulan suci Ramadan karena dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa ihtisaban, hanya mengharapkan balasan dari
Allah, ridha Allah, pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosanya yang lalu. Puasa aja lah. Enggak, apalagi tarawih, apalagi baca Quran. Masya Allah udah. Apalagi sampai sedekahnya. Yang kedua, tangga kedua, ya Rasulullah, siapa yang dapetin hidupnya orang tuanya, tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak menjadikan orang tuanya penyebab dia mendapat rahmat Allah, Allah jauhkan dia dari rahmat Allah. Allah masukkan dia ke neraka. Amin, kata Nabi. Keterlaluan. Orang yang dikasih izin ketemu sama orang tua, dia sia-siakan orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya saya sering bilang sama anak-anak muda, investasi terbaik untuk hari tua adalah menyenangkan orang tua kita. Percaya itu Pak. Biar antum nggak punya tabungan emas, tapi kalau waktu orang tua hidup antum senengin, masa tua antum pasti senang. Tidak mungkin tidak, pasti, ilmu pasti. Ya salam. Mana subhanallah, banyak saya lihat, nggak sedikit. Ini ada saya punya kenalan ini orang bodoh ini. Bodoh ini orang. Tapi sekarang miliarder, jadi pengusaha hebat. Saya tahu dulunya ini bakti sama orang tuanya habis-habisan. Jadi Allah kasih keberuntungan orang yang bakti orang tua itu. Semoga kita bisa terus bakti sama orang tua kita, amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau orang tuanya sudah kembali ke rahmat Allah, bisa dengan cara kita sedekah atas namanya, atau kita senangkan bibi kita, paman kita, samanya menyenangkan orang tua kita. Dan yang ketiga, tangga yang ketiga, ya Rasulullah, siapa yang disebut namamu di hadapannya, dia tidak bersalawat kepadamu, Allah jauhkan dia dari rahmatnya, Allah masukkan dia ke neraka. Amin, kata Nabi. Makanya jadi orang muslim harus otomatis begitu dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh diam, harus salawat. Ya salam. Balik lagi ke pembahasan kita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Biasanya ini Ustadz suka ditanyain nih, puasanya orang dulu kayak gimana? Sama kayak ibadah sholat biasanya. Dulu kan Nabi Musa sholat, Bani Israel juga sholat. Biasanya orang suka nanya, sholatnya dulu gimana? Sholatnya nabi-nabi dulu kayak gimana? Kan dulu belum turun surah Al-Fatihah. Terus bacaan sholatnya kayak gimana? Begini Pak, tidak diterangkan oleh Al-Quran cara sholat orang dulu dan cara puasanya. Tidak diterangkan secara hadis sahih cara sholat orang-orang terdahulu. Jadi kita nggak usah maksain, nggak usah maksain, nggak usah nyari-nyari dari mana lagi, nggak perlu juga. Kenapa? Kenapa nggak diterangkan? Karena sifat manusia itu ingin mencoba. Kalau dikasih tahu begini cara sholatnya Nabi Musa, nanti nyoba-nyoba. Pengen sholat cara Nabi Musa. Itu kecenderungan manusia. Memang nggak dikasih tahu supaya kita fokus, kita sholat cara sholatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawabannya. Jadi nggak usah maksain. Oh tapi ada riwayat ini. Iya tapi kan hadis sahih nggak nerangin. Mau ngapain itu paksain? Sahabat aja nggak ada yang nanya sama Rasulullah cara sholatnya orang dulu. Ya sudah, mereka sholat ya dengan caranya mereka sholat. Nah kita fokusnya sholat, yang kita tanya bagaimana cara Nabi Muhammad SAW sholat. Karena yang kita diperintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti cara aku, maksudnya Nabi Muhammad, aku di situ sholat. Jadi kita fokus aja gimana cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana cara puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai. Ya salam. Jadi itu jawabannya ya. Jangan suka maksain. Kita kadang-kadang suka mau maksain, harus tahu. Nggak harus tahu. Kalau Quran hadis sahih nggak nerangin, ngapain kita maksain? Kita cari yang manfaat buat kita. Ya salam, bilang ya salam. La'allakum tattaqun, agar kalian orang-orang yang menjalankan ibadah puasa sebulan Ramadan itu tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, ya salam, bilang ya salam. Gini Pak, kalau kita udah menjadi orang bertakwa, hidup kita udah aman belum? Aman.
Kalau kita jadi orang bertakwa, hidup kita aman nggak? Ada jaminan dari Allah. Ayatnya pasti bapak-bapak hafal. Ibu-ibu juga hafal. Dia ada ibu-ibu yang di bawah ya. Ibu Maryam hadir. Wa man yattaqillah, apa? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan jaminan dari Allah. Dan siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, Allah keluarkan kesulitannya. Selesai gak masalah kita? Hah? Kalau Allah nih, jutaan orang mau persulit hidup kita, Allah bilang mudah, mana yang terjadi? Mudah. Jutaan orang membantumu untuk mudah, Allah bilang sulit. Gak bisa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki baginya dari arah yang dia tidak duga. Artinya apa? Artinya dia nggak bakal kekurangan rezeki. Sudah jaminan. Hidup kalau mau dalam jaminan Allah, caranya cuma satu: bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dijalani oleh keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa. Ya salam, bilang ya salam. Mau jadi orang bertakwa ini nggak gampang. Nah, salah satu cara belajar menjadi orang bertakwa adalah di bulan suci Ramadan. Puasa yang benar, hasilnya kamu jadi orang takwa. Makanya banyak guru-guru ditanya, apa ciri-ciri orang yang Ramadannya dikabul oleh Allah? Lihat aja setelah keluar dari Ramadan, dia jadi orang bertakwa apa enggak? Kalau dia jadi orang bertakwa kepada Allah, berarti dia Ramadannya kabul, berhasil. Ya salam. Makanya kita insya Allah nih Ramadan tahun ini Allah kasih kita umur sehat, masuk di Ramadan. Dan kita jangan sia-siakan Ramadan tahun ini, Pak. Jangan sia-siakan. Tinggalin dulu itu apa tayangan-tayangan yang nggak manfaat. Tinggalin obrolan-obrolan yang tidak baik. Fokus kepada ibadah, fokus kepada sedekah, kepada amal-amal soleh. Kalau mau ngobrol-ngobrol yang baik, hindari fitnah, hindari ghibah dan lain sebagainya. Semoga Allah bantu kita, Pak. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, amin ya rabbal alamin. La'allakum tattaqun. Jadi begini, Pak, dengerin baik-baik ya, Pak ya. Ya salam dulu, ya salam. Itu pokoknya ya salam dulu. Jadi ini aneh energinya dari kalimat ya salam. Jadi kalau udah ya salam bisa ceramah sampai jam 9 ini. Begini, Pak, dengerin baik-baik. Ini pegang ini sebagai ilmu, sampaikan kepada yang tidak hadir. Insya Allah anak nggak mau pelit sama ilmu. Anak baru ketemu ada satu orang lah, orang yang sukses di Indonesia, Muslim yang sukses lah di Indonesia. Masya Allah lah, amalnya banyak. Saya dapat dari beliau kalimat begini: orang bodoh kalahnya sama orang pinter. Benar ya? Benar ya? Orang bodoh kalahnya sama orang pinter. Orang pinter, Pak, kalahnya sama orang licik. Benar, Pak? Hah? Udah pinter ya, tapi dia kalah sama orang licik. Orang licik tidak akan pernah menang dengan orang yang beruntung. Gimana, John? Jadi ujung-ujungnya yang selalu menang adalah yang nasibnya beruntung. Sepakat? Dengerin. Orang licik narok kulit pisang, pengen jatuhin kita. Emang dasarnya beruntung. Biasa kita lewat situ, nggak lewat situ. Ya salam, bilang itu ya salam itu. Begitu. Luar biasa, Pak. Luar biasa ya. Orang bodoh kalahnya sama orang pintar. Pegang ini. Orang pintar kalahnya sama orang licik. Orang licik kalahnya sama orang beruntung. Orang beruntung itu sekalipun dia bodoh, sekalipun dia pintar, nggak ngaruh. Ya kalau beruntung ya sukses terus, menang terus, selamat terus. Sekarang gimana caranya jadi orang beruntung? Semua manusia punya potensi untuk menjadi orang yang beruntung, punya kesempatan untuk menjadi orang yang beruntung. Jangan pernah kita mengatakan, ya
Ada yang sama ente sih beda dah. Kalau ente emang dasarnya dari sononya udah anak orang kaya, tuh biasa begitu tuh. Ada gak yang suka ngomong gitu tuh? Mana dia orang itu? Datang gak dia? Jangan suka begitu. Ente sih dasarnya emang udah anak orang kaya dah, ente tahu dah. Ente mah hidupnya udah beruntung lah. Kita mah tinggalnya emang di pinggiran lah. Kita mah bukan orang tua, kita juga orang tua yang seadanya. Ya gimana sih begini? Semua manusia tanpa terkecuali punya kesempatan untuk merubah nasibnya menjadi nasib yang beruntung. Karena subhanallah, begitu kita buka Quran, Pak. Ya salam dulu bilang, ya salam. Di Quran itu ada kalimat begini, Pak. La'allakum tuflihun. Pernah dengar gak kalimat begitu? La'allakum tuflihun. Kira-kira ada berapa kalimat di Quran, ada berapa ayat yang menegaskan la'allakum tuflihun? La'allakum tuflihun itu artinya agar kalian, la'alla agar, kum kalian, tuflihun beruntung. Ada berapa ayat, Pak? Begitu saya cek ada 11. Ada 11 ayat di Quran menerangkan la'allakum tuflihun. Di antaranya nih dari surah Al-Baqarah ayat 189. Di ayat terakhirnya saya percepat aja karena nanti pembahasan kita tentang Ramadan ini. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Ya salam. Nanti dipelajari lagi lah. Ada lagi di surah Al-Jumu'ah. Wadhkurullaha katsira. Wadhkurullaha katsira. Perbanyaklah kalian mengingat Allah, berzikir pada Allah yang banyak. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Jadi kalau kita mau beruntung ya, kamu jadi orang bertakwa, berubah, kamu jadi orang beruntung. Kamu banyak zikir kepada Allah, kamu beruntung. Kamu banyak sedekah, kamu beruntung. Kamu tinggalkan al-khamr wal maisir, narkoba, judi, kamu beruntung. Banyak ayatnya di Quran. Ya salam. Bahkan ada ayat-ayat lain seperti wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dari sifat pelit, artinya dia tidak pelit, maka dia adalah orang yang beruntung. Jadi orang beruntung bukan yang bisa nabung, yang bisa banyak sedekah. Ya salam. Jadi begini para hadirin, ini Ramadan membentuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka otomatis kalau kita bertakwa kepada Allah, kita nasibnya akan beruntung. Ruginya aja beruntung. Dipecat dari kerjaan itu beruntung. Nggak percaya deh? Ada satu orang datang ke Syekh Sa'rawi. Ini contoh aja nih, Syekh Sa'rawi, pernah dengar namanya nggak? Ulama besar dari Mesir, alim minal ulama minal Masr. Kalau di Quran disebutnya negerinya Al-Misra, kita ngomongnya Mesir. Orang Mesirnya ngomong Masr, kita ngomongnya Mesir. Ya salam. Udah pernah ke sana belum? Insya Allah bisa berangkat ke sana. Nanti antum melihat keajaiban di sana. Salah satunya awetnya jasad Fir'aun. Anak pribadi sudah ke sana, udah ngelihat langsung tuh. Subhanallah. Shadaqallahul azim. Orang kalau mendalami Quran secara sains akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh aja nih, penyebutan al-bahr, bahrun, kalimat bahrun atau al-bahr di dalam Al-Quran itu ada berapa ayat? 32 ayat menyebut laut. Al-bar atau barrun, darat, penyebutan kata darat di dalam Al-Quran ada 13 ayat. Jadi kalau 32 ayat menyebut laut, 13 ayat menyebut darat, kalau dijumlah jadi berapa? 45. 32 dari 45 berapa persen? 71, sekian persen. Begitu juga 13 dari 45 berapa persen?
28, sekian persen. Segitulah jumlah laut dan darat di dunia, di bumi. Ya salam ente. Ayo, ini ilmu saya nih. Ya salam. Ente tambah yakin, oh ini kitabullah ini sudah. Ini bukan karangan manusia. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi, ntar kita kemana-mana. Ini balik lagi nih. Ya salam ente. Jadi kita puasa yang benar. Kita gunakan kesempatan di bulan suci Ramadan biar kita menjadi orang yang beruntung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi saya lagi nerangin apa ya terakhir sebelumnya? Hah? Oh, Syekh Sarawi. Alhamdulillah, jazakumullah khair ya akhi. Syekh Sarawi, ada satu orang datang ke Syekh Sarawi. Ya Syekh Sarawi, saya sekarang kerja di hotel, dia bilang. Ini orang di Timur Tengah kejadiannya, orang di Mesir. Saya kerja di hotel, tapi hotelnya ini ada menjual barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Ada hiburan yang diharamkan juga. Terus gimana? Ana pengen hidup ana lebih berkah, Syekh. Keluar. Dulu. Syekh, gini Syekh, ana punya istri, ana punya anak. Mereka masih butuh nafkah. Iya dong. Kalau anak keluar, anak kerja di mana Syekh? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakinin ayat itu. Ente keluar atas dasar takwa, bukan emosi. Ada orang keluar urusannya yang lain. Ini keluarnya atas dasar takwa sama Allah, pasti Allah kasih jalan. Keluar. Dia keluar Pak. Tapi habis gitu dia tingkatkan ibadahnya. Tahajudnya dia tingkatkan, nangis minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dia baca Quran yang banyak, dia sholat duha 5 waktu ke masjid, dia tingkatkan takwanya kepada Allah. Subhanallah, ternyata dagang ini nggak cocok, dagang ini nggak cocok ya. Orang kalau hijrah ada ujiannya lah. Dulu juga orang hijrah dari Mekah ke Madinah ada ujiannya nggak? Ujian, ninggalin harta ya biasa lah. Tapi kalau dia sabar, pasti Allah kasih jalannya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Antum tahu, dengan buah kesabarannya, dia nggak pernah menyesali dia keluar dari tempat yang tidak baik itu. Ternyata dia dapat keberuntungan dari Allah. Apa itu? Akhirnya balik lagi kerjanya jadi manajer hotel. Tapi hotelnya di Madinah, dekat sama Masjid Nabawi, ngurusin jamaah haji dan umrah. Jadi dia bisa sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kejadian nyata. Semua dari keyakinan. Kita tuh kalau ngerjain apa-apa yang yakin sama Allah. Omongan manusia aja ente suka pada yakin, walaupun ujung-ujungnya banyak yang ditipu. Nah, taruh duit sekian, nanti dapat sekian per bulan, pada yakin. Nggak kapok-kapok. Padahal dulu dia udah pernah dengar si fulan ditipu. Giliran ente mau lagi. Ya salam. Ini kata Nabi SAW, mana qasa malun min sadaqah. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Mana qasat sadaqatun min mal, di riwayat lain, sedekah tidak mengurangi harta. Ada apa kita takut sama sedekah ini? Nabi yang bilang bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, akan tetapi bertambah. Maka sering saya sampaikan di mana-mana. Ada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma akhafu ala ummati illa dha'fal yaqin. Aku tak khawatir kepada umatku, yang ku khawatirkan satu hal. Apa ya Rasulullah? Ketika umatku lemah keyakinannya pada ajaranku. Pegang ini hadis. Kita ini yang suka lemah, disuruh sama Nabi, udah dikasih kuncinya semua. Gak ada orang Islam hidupnya susah, gak ada sebenarnya. Gak ada. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah menjalankan aturan Allah, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa sedih atas mereka. Jaminan dari Allah. Jadi kalau tiba-tiba kita takut dunia kita, Pak, takut rezeki besok, apalagi rezeki beberapa tahun akan datang walaupun ente belum tentu hidup, kan lucu manusia ini. Menakutkan hal yang belum terjadi.
Kebanyakan pada begitu. Bingung Anda? Ya salam. Itu sebabnya apa? Kita kurang istiqomah. Coba digeber istiqomahnya, langsung hilang rasa takut ente sama dunia. Langsung hilang rasa sedih ente sama dunia. Percaya nih, digeber tapi ya. Bahasa Betawi itu. Digeber apa maksudnya? Dikencengin. Kencengin istiqomahnya. Bangun antum jam 3 paling telat. Paling telat jam 3. Qum min naumik. Bangun dari tidur ente. Tunjukkan ente fakir ilallah. Allah menawarkan yang bangun sepertiga malam terakhir. Hal min mustaghfirin, hal min taibin, hal min talib hajah. Ada yang mau minta ampun kata Allah, ada yang mau tobat, ada yang mau minta hajat. Bangun, kukabulkan tanpa kulihat seberapa besar dosanya hambaku. Nggak dilihat dosa ente sama Allah. Ente asal bangun doa dikasih sama Allah. Ya salam. Apalagi ke masjid 5 waktu jamaah kayak antum. Ya salam. Udah ajib deh. Iya, udah kita jalanin aja. Nah sekarang balik lagi. Ramadan pertanyaannya mulai diwajibkan bagi umat Rasulullah SAW itu tahun berapa ya? Mulai diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan tahun berapa? Ya salam. Ini gunanya ngaji nih. Tahun berapa nih? Ini saya mau lihat waktu Isya berapa menit lagi ya? Hah? 11 menit. Oh alhamdulillah masih cukup waktu. Tahun kedua. Tahun keberapa? Kedua Hijriyah atau tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Apa ini Pak? Mulai diwajibkan puasa Ramadan itu tahun kedua. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya di dunia mengalami Ramadan berapa kali? Mengalami berapa kali? 9 kali. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ojo menengah yo. Otomatis antum ya nggak dapat duit. Alhamdulillah, nggak bisa begitu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang meninggal, innalillahi wa inna. Ada orang bangkis, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Gitu. Jadi orang Islam itu otomatis. Orang Islam itu otomatisnya doa, zikir. Ya nggak? Ya salam ente. Nah, jadi begini. Sampai di mana tadi? Sampai ya salam ente. Hah? Jadi Rasulullah SAW mengalami Ramadan berapa kali? 9 kali. Karena mulai diwajibkan Ramadan tahun ke-2 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, kan puasa bahasa Arabnya shaum, kalau jamaknya asyam ya. Kenapa nggak dinamakan syahrus syam? Kok dinamakan Ramadan? Sebagaimana firman Allah di 185-nya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan disebut namanya Ramadan. Ramadan terambil dari Ramad atau Ramdha. Ramdha, ra mim dad alif hamzah. Dengar ini, ra mim dad alif hamzah. Ramdha, apa artinya Ramdha? Syiddatul har, sangat panas. Kata ulama, arti Ramdha itu ibaratnya nih kerikil. Di bangsa Arab ada kerikil kan, banyak kerikil kan. Tuh kalau lagi Ramdha itu kerikilnya dari saking panasnya orang nggak bisa nginjek tanpa alas kaki, saking panasnya. Nah, pada saat awal diwajibkan puasa, waktu itu lagi musim panas, jadi dinamakan Ramadan. Tapi menurut sebagian ulama ahli hikmah, dinamakan puasa jadi bulan Ramadan karena puasa itu bisa membakar dosa-dosa orang yang beribadah di dalamnya. Yahruqub dzunub, membakar dosa. Ya salam. Nah, tadi itu hadisnya, man shoma Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi antum ini waktu antum puasa Ramadan, antum nikmatin aja, bikin asyik, karena tidak ada pahala
melebihi ampunan Allah, betul nggak? Nih saya begini nih, ini antum dengerin baik-baik nih. Ya salam dulu, ya salam dulu. Kalau orang lagi menjadi terdakwah, ya, ketika hakim hendak memutuskan perkara, kira-kira terdakwa ini apa yang diminta dari hakim? Coklat, fulus, minta makan sama hakim, minta apa dia? Minta ampunan, betul nggak? Dan saya mau tanya, ya insya Allah kita terjauh dari keadaan seperti itu. Semoga Allah selamatkan kita, anak keturunan kita. Kejadiannya kalau orang lagi terdakwah, ketika dia diputuskan, dia dimaafkan, vonisnya bebas dari hukuman, kayak gimana gembiranya? Gembiranya ngalahin dapat duit 1 miliar loh. Gembiranya ngalahin orang yang dapat duit 1 miliar. Gembiranya itu luar biasa, betul nggak? Jangankan kebebasan, diringankan saja gembiranya luar biasa. Kan kita banyak ngeliat di TV di mana, oh sampai sujud syukur dia, sampai nangis-nangis, betul nggak? Gimana ampunan Allah, Pak? Makanya kata ulama, kalau mau tahu nikmat terbesar itu adalah bukan fulus, bahkan bukan kesehatan. Nikmat terbesar ba'dal iman, setelah iman adalah ampunan Allah. Dibebaskan kita dari azab itu nikmat terbesar. Dan Ramadan ini salah satu fadilah terbesarnya adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ngejalanin puasanya dengan senang hati. Ya salam. Banyak senyum, jangan mengeluh. Nih, boleh nih dijadikan status nih. Dengerin baik-baik. Kebahagiaan itu dimulai saat kita berhenti mengeluh. Ya salam. Apa enggak? Kebahagiaan itu dimulai, maksudnya kebahagiaan kita dimulai saat kita berhenti mengeluh. Waktu ente mengeluh, dimulai itu kesedihan, dimulai itu kesengsaraan ente. Tapi begitu ente nggak ngeluh, dimulai itu detik kebahagiaan ente. Ya salam. Ada apa kita ngeluh? Kita ada Allah. Ada apa ente mau ngeluh apa? Ngeluh fulus? Hah? Ngeluh kenapa? Ente orang beriman. Ente udah dikasih semua kuncinya sama Rasulullah. Tinggal sholat yang benar, bakti orang tua, berbuat baik, bangun malam. Tidak mungkin gak dikasih rezeki sama Allah. Tidak mungkin, mustahil. Ada orang Islam bangun. Justru kalau dunia lagi krisis, orang Islam harus jadi solusinya. Tunjukkan kita wajah orang beriman, kita ada Allah. Wajah kita harus berseri. Jangan ngeluh. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau dikasih kita ambil hadiah. Minta jangan, ngarep jangan. Mau ngapain? Betul nggak? Ada ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW sama anak kecil namanya Abdullah bin Abbas. Waktu itu usianya 10 tahun. Tapi kemudian beliau jadi ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi kita SAW. Apa kata Rasulullah? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Aku hendak mengajarkanmu beberapa kalimat. Ini masih kecil. Kalau panggilannya gulam itu di bawah 10 tahun usianya. Waktu itu beliau katanya menjelang 10 tahun. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, kata Nabi. Aku hendak mengajarkanmu beberapa kalimat. Cerdasnya Imam Abdullah bin Abbas, biarpun masih kecil, itu hadis tidak dilupakan sama dia. Diriwayatkan dan jadi fadilah buat kita. Ihfadillah, kata Nabi. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Maksudnya apa jagalah Allah? Jaga perintahnya. Otomatis Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Makanya orang tua dulu kalau anaknya merantau nggak bayang nasihatnya dia. Sholat ya nak ya, jaga sholat nak, jaga sholat nak. Gitu aja. Karena itu dari kalimat ihfadillah itu. Ente jaga sholat ente, Allah jaga ente. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah perintah Allah, kau akan selalu mendapatkan pertolongan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, minta langsung sama Allah.
Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadisnya panjang, kemudian yang jelas kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW meminta hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Mau ngapain? Antum nanti sering minta sama orang, antum telepon nggak diangkat teleponnya. Ya dialah. Ini urusannya minjam. Ente sama manusia, manusia tuh sekaya-kayanya, sedermawan-dermawannya ada batas. Minta sama Allah yang tidak ada batas kekayaannya, yang tidak ada sama sekali kekurangannya, tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan hambanya. Ya bani Adam, kata Allah, ada hadisul qudsi, ya bani Adam, la takhafanna min dhikri rizqin ma dama khazaini mal'ana wa khazaini la tanfaddu abada. Hei manusia, jangan sekali-kali kamu takut soal rizki selama aku, maksudnya Allah, maksudnya yang kau sembah memiliki gudang-gudang rizki, dan gudang-gudang rizkiku, kata Allah, tidak akan habis selama-lamanya. Ente orang beriman, jangan sampai kita meremehkan Tuhan kita loh. Ya apa sih? Ya salam itu. Minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adam hina yus'alu yaghdabu. Jangan sekali-kali kamu minta hajat sama manusia. Minta saja sama Allah yang pintunya tidak pernah ditutup. Allah itu marah padamu ketika kau tidak minta padanya. Sedangkan manusia, dia marah ketika dia diminta. Ya salah. Udah kita ini enak, kita ini udah orang kaya, kita ini tinggal deket doang sama Allah, udah aman. Ente jalan diajak orang yang ada fulusnya ke Surabaya, terus ente masih nganggap, ntar aneh makannya gimana? Nih yang ngajak ente orangnya punya duit miliaran. Ya salah. Udah habis ya waktunya. Orang duitnya miliaran diajak ente ke Surabaya, terus ente nanya sama dia, Pak nanti saya makannya gimana Pak, ongkosnya gimana Pak? Kesel nggak dia? Ente ngeremehin aneh. Udah ngajak ente diem aja, dia duitnya miliaran. Lalu terus ente ngibadah sama Allah, terus ente masih khawatir. Lah, dah. Semangat. Insya Allah ini Sa'ban, kita udah mulai istiqomah dari sekarang. Jangan jadi orang yang berangan-angan. Nanti anak mulai bener Ramadan, yang kayak begini kagak ada hasil. Nanti ente lihat aja, anak kalau udah Ramadan anak geber. Sekarang anak santai dulu. Yang kayak gini nggak berhasil Ramadannya. Dari sekarang mulai 5 waktu jamaah, bangun malam, sholat duha, banyak baca Quran, banyak salawat, banyak sedekah. Ya salam. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum.